The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan by Morgan Housel. Bab kedua, bagian ketiga. Keberuntungan dan resiko. John D. Rockefeller sama saja. Dia berkali-kali mengakali hukum. Seorang hakim pernah menyebut perusahaan Rockefeller tidak lebih baik daripada maling biasa. Namun, sering digambarkan ahli sejarah sebagai pebisnis cerdik. Barangkali memang begitu. Namun kapan narasinya bergeser dari jangan biarkan hukum yang ketinggalan zaman menghalangi inovasi ke dia berbuat kejahatan? Atau seberapa sedikit pergeseran yang diperlukan supaya ceritanya berubah dari Rockefeller itu jenius, coba belajar dari keberhasilannya, ke Rockefeller itu penjahat. Coba belajar dari kegagalan bisnisnya. Sedikit sekali. Peduli apa aku dengan hukum? Vanderbilt pernah berkata. Bukankah aku punya kekuasaan? Dia memang punya, dan itu ampuh. Namun, gampang membayangkan itu sebagai kata-kata terakhir dalam satu cerita dengan hasil amat berbeda. Garis antara keberanian dan serampangan bisa tipis. Ketika kita tidak memberi bobot yang layak bagi resiko dan keberuntungan, keduanya kadang jadi tidak terlihat. Benjamin Graham dikenal sebagai salah satu investor terbesar sepanjang masa, bapak investasi nilai dan salah satu gurunya Warren Buffett. Namun, sebagian besar keberhasilan investasi Benjamin Graham disebabkan kepemilikan atas sejumlah besar saham Geico yang diakui sendiri melanggar hampir semua aturan diversifikasi yang Graham tulis di buku-bukunya. Di mana garis tipis antara berani dan nekat berada, saya tidak tahu. Graham menulis mengenai keuntungan besar dari Geico. Satu keberuntungan atau satu keputusan sangat cerdas, bisakah dibedakan? Tidak mudah. Begitu juga, kita berpikir bahwa Mark Zuckerberg jenius karena menolak tawaran Yahoo senilai $1 miliar pada 2006 untuk membeli perusahaannya. Dia melihat masa depan dan memilih bertahan. Namun, orang mengkritik Yahoo dengan sama gencarnya karena menolak tawaran pembelian dari Microsoft. Orang-orang bodoh itu seharusnya ambil untung selagi bisa. Apa pelajarannya bagi kita di sini? Saya tidak tahu, karena resiko dan keberuntungan sangat sukar dipastikan. Ada banyak sekali contohnya. Banyak keuntungan dan kegagalan disebabkan faktor luar. Para manajer paling hebat dan paling payah menggerakkan bawahannya sekeras mungkin. Pembeli adalah raja, dan pembeli tak tahu apa yang dia mau. Sama-sama diterima sebagai kebijaksanaan bisnis. Garis batas antara sangat berani dan sembarangan bisa hanya setebal 1 mm dan baru kelihatan kalau disorot lampu. Resiko dan keberuntungan adalah dua sisi koin yang sama. Itu bukan masalah gampang. Kesukaran mengenali apa itu keberuntungan, apa itu keahlian, dan apa itu resiko adalah salah satu masalah terbesar yang kita hadapi ketika mencoba belajar mengenai cara terbaik mengelola uang. Namun, dua hal bisa mengarahkan Anda dengan lebih baik. Hati-hati dengan siapa yang Anda puji dan kagumi. Hati-hati dengan siapa yang Anda remehkan dan hindari. Atau, hati-hati saja kalau menganggap bahwa 100% hasil bisa dikaitkan dengan upaya dan keputusan. Sesudah putra saya lahir, saya menulis surat untuk dia. Sebagian isinya seperti ini. Beberapa orang lahir di keluarga yang mengutamakan pendidikan. Yang lain lahir di keluarga yang tak peduli pendidikan. Beberapa lahir di ekonomi yang tumbuh pesat dan mendorong wira swasta. Yang lahir pada masa perang dan kesulitan. Saya ingin kamu berhasil, dan saya ingin kamu berusaha agar berhasil. Namun sadarilah bahwa tidak semua keberhasilan disebabkan kerja keras, dan tak semua kemiskinan disebabkan kemalasan. Ingat itu ketika menilai orang, termasuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, kurangi fokus ke individu tertentu dan studi kasus. Tambah fokus ke pola umum. Mempelajari orang tertentu bisa berbahaya karena kita cenderung mempelajari contoh ekstrim, miliarder, CEO, atau kegagalan besar yang mendominasi berita. Dan contoh ekstrim seringkali adalah yang paling tidak bisa ditiru di situasi lain karena kompleksitasnya.
Makin ekstrim suatu hasil, makin kecil kemungkinan kita bisa menerapkan pelajaran darinya di kehidupan sehari-hari, karena makin besar kemungkinan hasilnya dipengaruhi keberuntungan atau resiko ekstrim. Anda akan lebih dekat ke pelajaran yang bisa diterapkan dengan mencari pola umum keberhasilan dan kegagalan. Makin lazim polanya, makin bisa dipakai dalam hidup Anda. Mencoba meniru keberhasilan investasi Warren Buffett itu sukar karena hasilnya sangat ekstrim, sehingga peran keberuntungan dalam hidupnya mungkin besar dan keberuntungan bukan sesuatu yang bisa ditiru. Namun, menyadari bahwa orang yang punya kendali atas waktunya sendiri, seperti yang akan kita lihat nanti di bab 7, cenderung lebih bahagia dalam hidup adalah pengamatan yang cukup luas dan umum sehingga Anda bisa melakukan sesuatu mengenainya. Ahli sejarah favorit saya, Frederick Lewis Allen, menghabiskan karirnya menggambarkan kehidupan rata-rata orang Amerika. Bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berubah, apa pekerjaan mereka, apa makan malam mereka, dan lain-lain. Ada lebih banyak pelajaran relevan yang didapat dari jenis pengamatan luas itu daripada mempelajari hal-hal ekstrim yang cenderung mendominasi berita. Bill Gates pernah berkata, keberhasilan adalah guru yang payah, membuat orang pandai berpikir dia tidak bisa kalah. Ketika keadaan sedang sangat bagus, sadari bahwa itu tak sebagus yang Anda pikirkan. Anda tidak tak terkalahkan, dan jika Anda mengakui bahwa keberuntungan memberikan keberhasilan kepada Anda, maka Anda harus percaya saudaranya keberuntungan, resiko, bisa memutarbalikkan cerita Anda dengan sama cepatnya. Namun, itu juga berlaku ke arah sebaliknya. Kegagalan bisa menjadi guru yang payah karena membuat orang pandai berpikir keputusannya buruk, padahal kadang mereka sekedar sial. Trik menghadapi kegagalan adalah menata kehidupan finansial sedemikian rupa sehingga satu investasi buruk di sini, satu kegagalan mencapai tujuan finansial di sana tak membuat Anda habis dan Anda masih bisa terus bermain sampai beruntung. Namun, yang lebih penting adalah bahwa sebagaimana kita mengakui peran keberuntungan dalam keberhasilan, peran resiko berarti kita harus memaafkan diri dan memberi ruang untuk pengertian ketika menilai kegagalan. Tidak ada yang sebagus atau sejelek kelihatannya. Mari kita lihat cerita dua orang yang mengadu nasib di bab selanjutnya. Demikian Psychology of Money bab kedua. Saya Roswita Anggraini. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.